Halo, selamat pagi atau selamat siang buat anak-anakku kelas 9 yang sebentar lagi akan memasuki jenjang SMA. Nah, hari ini kesempatan yang berbahagia. Hari ini kita akan masuk sebuah acara spesial yaitu persiapan ke jenjang SMA. Ya, bersama Mr. Sutarno kita akan belajar tentang PPKN yang saya percaya ini sesuatu yang tidak asing bagi kalian. Tapi izinkanlah Mister mengantar kalian nanti ke jenjang SMA. Ya, nah sebelum Anda masuk SMA, Mister mau kasih sesuatu buat kalian. Sehingga ketika kalian ada di jenjang SMA, kalian sudah siap. Are you ready? Yes. Baik. Hari ini topik yang akan Mister sampaikan adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Keren. Are you ready? Yes. Baik. Hari ini kita akan membahas satu masalah sehingga kita bisa menyelesaikan bersama-sama, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Ya, sistem pembagian kekuasaan negara. Memangnya apakah kekuasaan itu? Mungkin kalian bertanya, apa sih kekuasaan itu? Ya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Mungkin di antara kalian punya kemampuan itu. Kalau kalian punya kemampuan itu, berarti kalian calon pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus memiliki salah satu syarat, yaitu mempengaruhi orang lain. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Karena kita bicara negara. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara itu untuk mengatur rakyatnya. Siapa yang dimaksud negara? Nah, negara dalam hari ini adanya suatu sistem kekuasaan. Emangnya siapa, Mister? Nah, kalau di negara Indonesia, negara ini kita punya seorang kepala negara. Namanya Presiden. Dan hebatnya Presiden ini bukan hanya kepala negara, tapi juga seorang kepala pemerintahan. Ya, jadi apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya. Mudah bukan? Nah, yang kedua, mengapa Mister kekuasaan negara itu harus dibagi-bagi? Emangnya kenapa? Ya, jawabannya kekuasaan suatu negara kalau tidak dibagi-bagi, maka siapapun itu penguasanya, dia akan cenderung menjadi otoriter, sewenang-wenang. Ya, yang kedua, biar ada kontrol. Ya, seperti saya, kalian bisa mengontrol pemimpin kita, penguasa negara kita. Yang ketiga yang tidak kalah penting, biar ada suatu keseimbangan. Bagi-bagi kekuasaan, biar ada keseimbangan. Ada balances, check and balances. Seperti sebuah kapal, kapal ini bisa oleng kalau tidak ada keseimbangan. Nah, negara harus seimbang. Seperti sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan yang luas. Paham ya? Ya, Mister, sekarang kita akan dengar apa kata orang-orang hebat yang sudah menekuni tentang sistem kekuasaan suatu negara. Orang Eropa, salah satunya kita akan kenal namanya John Locke. Siapa? John Locke. Nah, John Locke ini berkata bahwa suatu negara kekuasaannya harus dibagi-bagi. Kekuasaan negara harus dipisah-pisahkan.
Ya. Nah, pembagian kekuasaan menurut John Locke ini ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, ada kekuasaan legislatif. Apa? Kekuasaan legislatif. Apa itu, Mister? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, merencanakan, memutuskan suatu undang-undang. Itu namanya legislatif. Orang-orang yang duduk di situ namanya sang legislator. Clear ya? Yang kedua menurut John Locke adalah adanya kekuasaan eksekutif. Apa? Eksekutif. Yaitu kekuasaan untuk melaksanakan suatu undang-undang yang sudah ditetapkan. Apa? Sudah ditetapkan oleh lembaga namanya legislatif tadi. Nah, eksekutif menjalankan. Ya, menjalankan apa yang sudah diputuskan. Dan yang ketiga menurut John Locke adalah kekuasaan federatif. Ya, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Karena suka atau tidak, kecenderungan manusia itu melanggar suatu undang-undang. Nah, ketika masyarakat, rakyat, bahkan lembaga negara itu sendiri melanggar undang-undang, maka yang pertama kali turun tangan adalah kekuasaan federatif. Keren sekali. Otak John Locke brilliant. Dia sudah berpikir bahwa suatu kekuasaan itu harus dibagi-bagi. Kalau tidak, bahaya. Ya, itu John Locke sudah berpikir seperti itu. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, kita mau kenalan juga ada tokoh yang lain yang tidak kalah hebatnya. Namanya Montesquieu. Siapa? Montesquieu. Nah, kalau menurut Montesquieu, kekuasaan ini juga dibagi menjadi 3. Ya, yaitu kekuasaan legislatif yang pertama. Yaitu sama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang. Hampir mirip dengan si bapak kita tadi ya, si John Locke tadi. Ya beda aja, beda tipis. Kalau yang si John Locke tadi kekuasaan federatif yang terakhir, kalau Pak Montesquieu ini namanya yudikatif. Nah, itulah wajah potret kekuasaan suatu negara menurut para ahlinya. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, Mister, bagaimana sistem kekuasaan di Indonesia? Apakah kita menganut sistem John Locke atau kita menganut sistem Montesquieu? Nah, kita akan jawab hari ini. Siap? Kita jawab hari ini. Nah, ternyata setelah Mister baca, Mister teliti dengan baik, ternyata sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu jelas-jelas menganut sistem yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu apa? Yaitu menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Ya, kalau John Locke, Montesquieu itu pemisahan, dipisahkan, artinya setiap lembaga itu tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, ya, tidak ada kerjasama. Tapi kalau pembagian kekuasaan, kekuasaan itu dibagi-bagi, tapi setiap lembaga, ingat, setiap lembaga yang memiliki kekuasaan itu bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi, bisa saling mendukung, bisa melakukan kegiatan yang sama, saling supporting. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembagian kekuasaan kita adalah menganut sistem horizontal, dan sistem vertikal. Ya, saya ulang, menurut sistem horizontal dan sistem apa? Vertikal. Nah,
Jelas ya? Nah, apalagi tuh Mister? Saya baru dengar itu. Ya, kalau yang baru dengar, dengarkan penjelasan Mister. Kalau yang sudah pendengar, sudah pernah dengar, mantap. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal artinya ada kekuasaan yang di pusat, namanya pemerintahan pusat. Ada juga kekuasaan yang di daerah, namanya pemerintahan daerah. Gitu loh. Di mana letak horizontalnya, Mister? Nah, mereka sama-sama lembaga negara. Sama-sama punya kekuasaan. Dalam hal-hal tertentu mereka secara horizontal kekuasaannya. Ya. Siapakah mereka? Yang dimaksud pemerintah pusat. Mereka adalah presiden, MPR, DPR, MA, MK, KY, dan lain-lain. Itu pemerintah pusat. Nah, siapa pemerintah daerah itu? Pemerintah daerah adalah para kepala daerah. Emang siapa Mister kepala daerah? Kepala daerah itu gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD. Ingat, anggota DPRD. Nah, itu yang dimaksud dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, mereka secara horizontal ada pembagiannya, ya, ada kesetaraan antara mereka dalam hal-hal tertentu, dalam menjalankan kekuasaannya mereka. Ada wilayah-wilayah mereka tidak bisa saling tidak bisa saling mendikte, tapi mereka secara horizontal sama-sama menjalankan kekuasaan itu. Yang satu menjalankan kekuasaan di pusat, yang satu menjalankan kekuasaan di daerah. Ya, mereka punya kewenangan-kewenangan yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua, kita juga menganut sistem pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa? Vertikal. Dari atas ke bawah. Vertikal. Nah, apa artinya secara vertikal? Secara vertikal artinya menurut tingkatannya, ada tingkatan, ada hierarkinya. Ada apa? Tingkatannya, hierarkinya. Nah, tingkat yang di atas itu adalah pemerintah pusat, di atas pemerintah pusat. Nah, sedang di bawah namanya pemerintah daerah. Ya, ini ada tingkatannya. Jadi, ada kewenangan yang dijalankan pemerintah pusat, ada juga yang dijalankan pemerintah daerah. Dan mereka yang di daerah harus tunduk kepada yang di atas secara vertikal. Karena pemerintah pusat punya kewenangan untuk hal-hal tertentu. Ya, mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, mengontrol, menjalin koordinasi sehingga tidak saling tumpah tindih. Apa yang dikerjakan oleh pusat harus juga sama dengan yang dikerjakan oleh daerah. Di daerah harus juga sama dengan yang dikerjakan daerah. Jadi pusat dan daerah itu ada tingkatannya yang vertikal tadi, ya. Nah, dalam posisi tingkatan tadi, pemerintah pusat punya kewenangan secara spesial. Apa? Spesial. Apa itu? Ini kewenangan pusat terhadap pemerintah daerah, ya. Kewenangan spesial tadi. Yang pertama, pemerintah pusat harus menjalin komunikasi. Apa? Komunikasi. Hubungan yang baik. Ya, harus pusat punya kewenangan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Yang kedua, harus membina. Pemerintah pusat harus membina pemerintah daerah. Ya, kalau ada hal yang kurang benar, dibenarkan, diluruskan, yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, diingatkan, dibina, ya. Kalau salah melenceng, diluruskan. Yang ketiga, mengawasi administrasi pemerintah daerah dan wilayah pemerintah daerah. Harus tertib administrasinya. Pertanggungjawaban pemerintah daerah harus jelas. Kenapa? Karena pemerintah daerah juga mendapat anggaran dari pemerintah pusat. Ya kan? Itu ingat. Tapi ingat, pemerintah pusat tidak bisa menjalankan pemerintahan Indonesia yang begitu luas, begitu besar, sukunya banyak, ya, bahasanya macam-macam. Ada 34 provinsi. Bisa bayangkan Jokowi punya waktu nggak 34 jam sehari
untuk ngurusin 34 provinsi? Tentu tidak bisa kan? Nah, oleh sebab itu pemerintah pusat harus mengeluarkan sebuah jurus jitu strategi yang mantap, yaitu desentralisasi. Apa? Desentralisasi. Apa itu Mister desentralisasi? Ya, desentralisasi kita sudah pernah dengar atau sering kita dengar. Sebuah asas di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kepada gubernur di provinsi, kepada wali kota di kota madya, kepada bupati di kabupaten untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Sehingga rakyat di daerahnya itu sejahtera, adil, makmur. PR untuk kepala daerah. Ya, kewenangan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendengarkan itu, untuk melakukan itu. Tentu tidak semua kewenangan pemerintah pusat diberikan kepada daerah. Bahaya juga dong. Karena ya ada hal-hal yang khusus dan ini hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. No, pemerintah daerah, jangan coba-coba pemerintah daerah melaksanakan ini. Apa itu, Mister? 1, urusan politik luar negeri. Ya kan? Ini urusan pemerintah pusat. Bapak Jokowi ini urusannya ya, hubungan dengan pemerintahan di luar negeri, urusan politik luar negeri kita yang bebas aktif, itu urusan presiden kita, pemerintah pusat. Yang kedua, masalah pertahanan negara. Itu pemerintah pusat dengan menterinya. Prabowo nih sekarang menteri pertahanan kita. Ya loh. Itu urusan pemerintah pusat soal pertahanan negara. Soal keamanan negara itu menjadi urusan juga pemerintah pusat. Keamanan negara, stabilitas. Apa? Stabilitas yang sehat, mantap, dinamis. Penting. Yang berikutnya adalah masalah justisi, yaitu justice, masalah peradilan. Ini urusan pemerintah pusat soal peradilan ini, ya. Kemudian soal agama. Nah, agama kita punya menteri agama juga kan. Nah, itu mengurusi soal agama. Jelas ya. Kemudian masalah moneter dan kebijakan fiskal, ya. Jadi makanya yang mencetak uang dan sebagainya itu adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Nah, hal-hal itu diingatkan sekali lagi oleh pemerintah pusat. Jangan coba-coba pemerintah daerah mengambil wilayah itu, karena itu milik pemerintah pusat. Jelas ya? Jadi ada yang diberikan kewenangan sebagian besar kepada pemerintah daerah, ada hal yang khusus itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tentu ini sudah sesuai dengan pasal 18 UUD 45, ya. Ini jelas, ya. Ayat pasal 18 ayat 5 yaitu tentang OTDA, otonomi daerah, ya kan? Wah, makanya kita tahu otonomi daerah sekarang sedang berjalan di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, kita tahu otonomi daerah sampai hari ini masih ada. Bahkan mungkin itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat. Karena belum ada sistem yang lain selain sistem otonomi daerah, sistem desentralisasi ini. Dengan satu tujuan, sejahterakan rakyatnya. Adilkan rakyatnya, sehingga rakyat di daerah menjadi rakyat yang adil makmur. Nah, sekarang kalian tahu kan, kita sebagai warga negara Indonesia meski sadar kita punya pemerintahan. Pemerintah harus hadir dalam setiap persoalan rakyatnya. Dan kita sebagai warga negara, kita harus sadar bahwa negara harus hadir bersama kita. Ya,